Setelah hubungan antara Nikita Mirzani dan Laura mulai membaik, Nikita Mirzani kini mulai terang-terangan membagikan potret hingga cerita terkait kehidupan baru Laura, putri sulungnya itu. Ya, belum lama kemarin Nikita Mirzani melalui media sosialnya tampak membagikan potret cantik Laura yang tengah berada di salon. Dengan penuh kebahagiaan, Nikita Mirzani juga menceritakan berbagai perubahan sikap Laura yang sudah semakin membaik. Untuk mengetahui sederet fakta menarik tersebut, maka inilah 5 fakta terkait kehidupan baru Laura, versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani membagikan potret cantik Laura yang tengah berada di salon kecantikan di sebuah mall. Iya, dalam foto yang diunggah oleh Nikita Mirzani, Laura tampak sedang melakukan perawatan rambut. Selain itu, Nikita Mirzani juga mengunggah kebersamaan Laura dengan Fahmi Bahmit, kuasa hukumnya yang selama ini sudah ia anggap sebagai keluarga. Jika dilihat dalam caption yang disematkan, Nikita Mirzani tampak tak ikut menemani Laura dan menitipkan Laura ke Fahmi Bahmit untuk menemani Laura berjalan-jalan. Namun, dalam caption sambungannya, Nikita Mirzani akan menemui Laura di keesokan harinya karena ia masih memiliki pekerjaan yang penting. Ketika orang berada di tangan yang tepat. Terima kasih Abang Fahmi Bahmit selalu menenangkan di setiap masalah. Besok kita jumpa ya. Ami hari ini kerja dulu ke Palembang. Lagi di salon. Maksudnya udah tinggal bersama Kak Diki atau? Kalau tinggal belum, tapi komunikasi iya. Tapi sudah baik, apapun yang Laura inginkan, kayak dia mau ke salon, dia lagi mau ombre rambut itu. Laura lepas hijab urusan dia ya. Saya nggak mau ikut campur. Dia mau pakai, dia mau lepas, terserah dia. Karena kan dia juga sudah bukan anak kecil lagi. Nikita Mirzani mengungkapkan jika Laura akan bertemu dengan adik-adik tercintanya, yakni Aska dan Arkana. Ia sebagai seorang ibu, Nikita Mirzani merasa sangat bahagia karena semua anaknya kini bisa kembali berkumpul bersama-sama. Dan Nikita Mirzani merasa jika perjuangannya selama ini akhirnya membuahkan hasil yang manis. Nyariin pasti, cuman Aska kan sekarang udah belajarnya pakai iPad ya. Kadang dia suka lihat kadang dia suka lihat di YouTube cuplikan-cuplikan. Dulu waktu sebelum semuanya ini selesai, Aska tuh cuma bilang kok kakak Loli gitu ya Ami, kok kakak Loli gitu ya Ami. Tapi dikasih tahu sekarang, ini besok kita ketemu Aska, Arkana, ketemu kakak Loli. Yang dikorbankan ya banyak, energi, pikiran, waktu. Kan gue juga bukan punya anak Laura doang, ada Aska dan Arkana. Sempet sampai nggak konsen, sempet sampai nggak nganterin anak sekolah. Ya karena ini gitu, soalnya pengen cepat selesai supaya bisa kerja lagi seperti semula. Sekarang udah lega. Usai membeberkan jika Laura akan buka suara melalui konferensi pers bersamaan setelah Fadel Bajide ditetapkan menjadi tersangka, Nikita Mirzani mengungkapkan jika hal tersebut akan diubah menjadi lebih eksklusif. Iya, Nikita Mirzani mengungkapkan jika Laura akan buka suara dan menceritakan semua fakta sesuai isi hatinya melalui kanal YouTube pribadinya. Hal tersebut dilakukan demi menjaga psikologis Laura yang masih dipantau oleh para ahli. Iya, nanti Laura akan bicara di channel YouTube aku supaya tidak terdistract dengan apapun, biar dia bercerita sendiri bagaimana kronologinya, karena sesuai yang kalian tahu, ini bukan mengada-ngada. Laura tidak pernah saya seperti yang kalian bilang, Laura saya telantarkan, tidak diurus, tidak. Dia sekolah di UK, selama dia masih dalam genggaman saya, dia menjadi anak teenager yang sewajarnya. Nakal pasti, yang namanya anak teenager ya kan, baru tahu dunia luar tapi masih dalam jangkauan. Karena Laura sekolah di UK, akhirnya ada orang yang membenci saya atau tidak suka dengan saya, using anak saya untuk against me, melawan saya, ya akhirnya kacau balau. Tapi alhamdulillah kan sekarang sudah selesai. Ya makanya kemarin kan juga sempet kan saya bilang, saya minta maaf untuk orang-orang yang sudah brainwash anak saya, ternyata kalian harus stop sampai di sini.
Tinggal kita tunggu aja kelanjutannya karena Laura akan bicara dari hatinya sendiri. Bahkan saya pun tidak pernah mengirim apapun, tapi Laura tahu sendiri bagaimana orang-orang itu menyerang ibunya, menyerang orang-orang di sekeliling ibunya. Jadi biarkan nanti Laura saja yang berbicara. Hubungan baik yang terjalin kembali antara Nikita Mirzani dan Laura memang bukan hanya cerita fiksi belaka. Ya, Nikita Mirzani sendiri telah menyatakan jika hubungan dan komunikasinya dengan Laura sudah benar-benar membaik. Bahkan Nikita Mirzani mengaku telah beberapa kali mendengar curahan hati dari Laura. Kemarin tuh saya sempat menghilang karena setelah mendengar kesaksian Laura, saya sebagai seorang ibu yang membesarkan, yang tidak pernah melakukan sampai yang si keluarga Kang Semin ini lakukan terhadap anak saya kalau nggak ada hukum mungkin udah selesai itu. Tapi karena ini ada hukum, jadi biar proses hukum aja yang dijalankan. Laura itu pernah minum air keran dan dia pernah makan makanan kemarin, walaupun mungkin tidak basi, tapi ya gitulah ya kan. Nah, ketika saya mendengarkan cerita anak saya Laura seperti itu, hati saya tersayat-sayat. Ternyata dia untuk makan saja harus nunggu transferan dari keluarganya Kang Semir, karena segala apapun penghasilannya Laura dari endorse dan lain-lain itu masuk ke rekeningnya Martin. Nikita Mirzani tampak ingin membersihkan cerita lama terkait kenakalan Laura. Ya, saat ini Nikita Mirzani meminta agar masyarakat tak menyebut Laura sebagai anak durhaka lagi, karena hal yang dilakukan Laura sebelumnya hanyalah kelabilan anak remaja pada umumnya. Atas perbuatan Laura, Nikita Mirzani tegas menyatakan jika Laura bukanlah anak durhaka.